Pada bulan April tahun 2006, Indonesia dikejutkan oleh pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung, seorang model sekaligus pacar aktris muda, Lydia Pratiwi. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan dan kekerasan. Jenazah Naek Gonggom Hutagalung ditemukan di Putri Duyung Cottage, Ancol pada 26 April 2006. Lydia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diganjar hukuman penjara selama 14 tahun. Sedangkan Vince Yusuf, ibunda Lydia dan pamannya Tony Yusuf, sebagai otak sekaligus pelaku pembunuhan keduanya dihukum seumur hidup dan hukuman mati. Putri Duyung Cottage, Ancol, seharusnya menjadi tempat yang damai, tempat pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, malah berubah menjadi lokasi kejahatan yang mengerikan, mengubah suasana tenang menjadi penuh ketegangan. Polisi segera mengamankan daerah tersebut dan mulai menyelidiki tempat kejadian. Setiap detail sangatlah penting dalam kasus ini. Polisi berupaya untuk menemukan pembunuhnya, menggunakan setiap petunjuk yang mereka temukan untuk mengungkap misteri ini. Para penyidik dengan hati-hati memeriksa TKP. Mereka mengumpulkan barang bukti. Ada darah dan tanda-tanda perlawanan. Polisi juga menemukan puntung rokok. Tak disangka sebuah puntung rokok kretek G. Samsoe mampu membuka tabir pelaku pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung, kekasih Lydia Pratiwi. Penyidik menemukan petunjuk pelaku pembunuhan ini tatkala sedang memeriksa seorang saksi bernama Tony Yusuf yang merupakan paman dari Lydia Pratiwi. Setelah diperiksa berjam-jam, mulut sang paman terasa asam menjawab pertanyaan yang datang bertubi-tubi dari penyidik. Pemeriksaan dihentikan, penyidik menawarkan beberapa merek rokok pada si paman. Setelah menggeleng dengan beberapa rokok yang ditawarkan oleh penyidik, si paman menganggukkan kepalanya pada rokok kretek G. Samsoe, merek sangat terkenal yang terbungkus kertas berwarna kuning. Setelah dibiarkan menikmati beberapa batang rokok kesukaannya di meja pemeriksaan, lalu penyidik sambil berkelakar menunjuk si paman sambil bertanya, "Bapak pelakunya ya?" Sontak saja si paman mengelak sibuk membela diri. Penyidik lalu mengumpulkan puntung rokok yang berserak di asbak, dan meminta kepada rekannya untuk melanjutkan dengan pemeriksaan forensik air liur, guna dicocokkan dengan puntung rokok yang sebelumnya ditemukan di TKP. Dan hasilnya presisi alias ditemukan kesesuaian. Awalnya, dia menyangkal terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia berusaha keras untuk meyakinkan polisi bahwa dia tidak bersalah. Dihadapkan dengan bukti DNA yang tak terbantahkan, Tony Yusuf akhirnya mengaku. Dia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Dia juga melibatkan Lydia Pratiwi dan ibunya, Vince Yusuf. Pengakuannya membuka tabir konspirasi yang lebih besar. Mereka telah merencanakan pembunuhan itu bersama-sama. Polisi kini memiliki gambaran lengkap tentang kejahatan yang terjadi. Pentingnya ketekunan pelajaran dari kasus Lydia Pratiwi. Pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung adalah sebuah tragedi yang mengguncang masyarakat. Ini adalah kasus yang kompleks, penuh dengan lika-liku yang menantang para penyelidik. Namun, polisi tidak pernah menyerah. Mereka bekerja tanpa lelah, siang dan malam. Mereka sangat teliti dalam penyelidikan mereka. Mereka mengikuti setiap petunjuk, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, itu adalah sepotong kecil bukti, puntung rokok, yang membantu memecahkan kasus ini. Puntung rokok ini mengandung DNA yang mengarah pada tersangka. Kasus Lydia Pratiwi adalah pengingat akan pentingnya kerja polisi yang cermat dan dedikasi mereka. Ini menunjukkan bagaimana detail terkecil pun dapat menjadi penting dalam memecahkan kejahatan. Setiap bukti, sekecil apapun, bisa menjadi kunci. Ini juga menyoroti pentingnya bukti DNA dalam investigasi kriminal modern. Teknologi DNA telah menjadi alat yang sangat berharga dalam mengungkap kebenaran dan membawa keadilan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa ketekunan, perhatian terhadap detail, dan penggunaan teknologi modern adalah kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang rumit. Pada akhirnya, kerja keras polisi tidak hanya membawa keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat.